Ya pengalaman teman saya sih. Teman saya kan kuliah di Australia. Dia kerja cuma part time aja, 2 tahun. Nah, tahun kedua tuh kemarin dia pulang bawa nikah terus balik lagi ke Australia dibawa istrinya tuh. 2 tahun aja dia udah bisa bahasanya tuh beli rumah ya, meskipun masih masih nyicil. Beli mobil 2 artinya dari kesejahteraan itu kan kelihatan tuh. Indonesia itu Pak Mu itu aja cerita, kaprodi kita, kaprodi nih, kampus saya. Mas, dosen di sini ya, kaprodi ya. Itu buat makan aja habis-habisan Mas, operasional doang habis. Apalagi buat nyekolin CS3 kayaknya susah itu Mas. Jadi nggak ada solusi kayak gitu. Susah emang, susah. Jadi kita harus sayang ke diri kita sendiri ya. Kita nasionalis iya, tapi yang di pemerintahan korupsi nggak diselesain, ya masalah-masalah kayak gitu nggak selesai. Ya daripada kita menghancurkan diri atas nama nasionalisme, ya atas nama khidmat ke negara, ya cari keselamatan lah, gitu. Terus cara Nggak- mengkos syariahnya hifdzun nafs ya, Mas. Iya betul, betul. Jangan cinta buta ke negara, jangan. Hifdzul akal, hifdzun nafs itu masuk semua deh kayaknya. Iya, bayangin di Eropa asal apa ya? Kan pendidikan gratis tuh di sana. Aussie juga gratis, cuma Aussie itu agak ada seleksi ya. Jadi di termin tertentu nanti ada seleksi yang nggak potensial dipangkas gitu kan. Digratisin dulu tapi di kita kan nggak, kuliahnya bayar, gajinya kecil kalau udah kerja. Aduh. Aduh, nyesek Oke. banget nih yang pada punya cicilan. Temen-temen tuh pada cerita. Aduh, ya udahlah. Nah, ada relasi nanti kenapa pernikahan tuh turun. Pasti kan kita lihat Iya korelasi ya, kan. pasti, pasti sih, pasti. Karena Benar-benar. itu. Kesejahteraan dirinya aja belum tercapai, mau mau gimana? Iya, itu. Ya kira-kira begitu. Mau ditarik ke topik perempuan lagi nih, Mas Rizky. Soalnya semua udah ngomongin soal yang lain ya. Ya udah. Iya nih udah agak-agak offset ya. Tapi Tapi masalah nggak kita apa-apa. hari ini emang itu viral banget kan. Iya nggak apa-apa. Emang seru. Emang lagi menarik juga buat dibahas. Kamera aku nyala nggak sih? Ya, Ya Oh nyala iya. nyala. nyala. Iya kan lagi menarik juga buat dibahas. Ya apalagi ini kan direkam kan. Nanti tinggal disodorin ke Kemenaker nih. Bagus bagus. Jangan ya. Udah Kalau udah kalau saya udah kalau saya efisiensi anggaran. Wah, kena efisiensi ini sih. Belanja pegawai sih. Masuk yang dipangkas nanti. kalau kalau bisa viral ke kupingnya Pak Presiden sih atau Bu Menteri Keuangan nggak apa-apa ya. Saya mau ngomong gini. Eh ini apa namanya, Bu Menteri Sri Mulyani itu tolol karena nggak mengerti sistem moneter. Kenapa? Di mana private sector itu turun, kalau kita bicara masalah sectoral balances, di situ pasti terjadi economic crisis. Mungkin saya akan share fotonya ya di sini ya. Oh, di story saya kemarin ada kok. Eh, aduh itu agak teknis lagi sih kalau ke ekonomi ya, agak teknis. Tapi mungkin next time aja deh. Jadi dia nggak ngerti masalah ekonomi. Satu, nggak ngerti masalah moneter. Nomor dua, Pak Prabowo juga nggak ngerti. Bikin program tuh asal-asalan, nggak ada perhitungan kalkulasi dari makroekonominya gimana, multiplier efeknya gimana. Kalau ini dipangkas, konsumsinya turun, pasti produksi turun, nggak ada yang beli, pasti terjadi ke depannya ekonomi krisis. Jadi sektor yang bisa mendorong ekonomi jalan itu ya sektor konsumsi. Konsumsi dari mana? Dari belanja negara. Belanja negara yang di mana? Dari pegawai khususnya. Itu yang bisa memutar ekonomi. Zaman Gus Dur itu kan gaji ASN dinaikin 3 kali lipat itu. Ya. Nah dari situ tuh baru ekonomi mulai perlahan pulih. Nah kalau sekarang di austerity kebijakannya namanya itu, pengetatan semacam ini, itu pasti ekonomi krisis. Buktinya ada Latvia, Yunani, sepertiga dari warga negaranya immigrate luar negeri. Karena apa, negaranya kacau. Kita menuju fase itu sih. Di awal kan saya menunggu akan ada. Jadi ini
sebagai orang yang awam di dunia ekonomi secara practically gitu ya Mas, maksudnya secara teori dan secara teori ya, secara teori dan praktik. Tapi yang ada di otak saya secara gampang itu kan kayak lo harusnya nggak memangkas anggaran, tapi lo menghadirkan investasi dari luar atau apapun itu, pokoknya income yang nggak ngotak-ngatik APBN gitu. Itu kan lebih masuk akal lah untuk kemudian dia punya program-program yang dia inginkan gitu. Jadi tidak mengganggu apa namanya eksistensi yang sudah berjalan dan sudah baik gitu. Tapi kalau ini secara mudah gitu, maksudnya kayak harusnya kan bisa ya menghadirkan kalau dia bargainingnya bagus, terus apa persahabatan dengan negara-negara lain bagus, harusnya dia bisa mendatangkan, justru dia bisa mendatangkan ya entah swasta entah apa itu adalah anggaran masuk yang di luar dari yang sudah berjalan. Nah, itu memungkinkan atau enggak sih? Sangat mungkin. Jadi ini sebentar ya sebelum balik ke topik kita perempuan dan Al-Quran ya. Jadi sebelum kita bikin program yang ambisius kayak makan gratis, kita harus nomor satu merestrukturisasi dulu sektor manufaktur. Sektor manufaktur itu apa? Nomor satu sektor energi, kan kita minus kan, impor terus kan. Nomor dua sektor pangan, kita impor terus ya kan. Nomor tiga sektor industri, mobil, HP, macam-macam kita kan impor terus tuh. Tiga sektor itu kita datangkan investasinya, kita R&D macam-macam lah, kita perbaiki semuanya sehingga kita surplus di situ. Karena kan sumber daya ada, tinggal bagaimana ngelolanya aja kan. Setelah itu surplus, otomatis dapat devisa. Nah itu di situ baru kita bisa jalankan program-program kayak gini. Memang ada jangka waktu 2 tahun, 3 tahun. Tapi itu lebih bagus daripada seperti sekarang. Kita mau kolaps gitu. Jadi itu sedikit ya tentang ekonomi. Nah, itu. Mungkin kita balik ke topik lagi deh kayaknya. Iya nih. Ya, kalau ada pertanyaan, monggo teman-teman gitu. Balikin ke moderator. Dari teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan terkait tadi pemaparan materi dari Kanada atau ke Unggul. Kalau tidak bisa on mic, bisa di kolom chat pertanyaannya. Atau kita tunjuk aja deh. Mas Sahrul Rozi, Ini ya apa? silakan ada respon kah? Kritik boleh, saran boleh, tanya boleh. Silakan. Jiwa-jiwa dosen nih, ditunjuk aja deh. Mas Fadlur Rahman, atau yang perempuan, Mbak Fitriani mungkin. Mbak Begnur Hasana, atau mungkin sudah clear mungkin diskusi kita. Sudah clear Mas, karena urusannya perut kayaknya. Iya, itu sih. Mungkin konklusi dari Mbak Nada terkait materinya. Mungkin ada yang mau disampaikan relasi dengan kondisi kita hari ini, gimana konklusinya, kira-kira gimana? Enggak sih, tapi ya kita nggak boleh putus asa juga sih. Walaupun putus asa tuh kayaknya udah terlihat di depan mata gitu. Tapi kayaknya kita coba ngambil sisi yang lain gitu. Kalau saya meminjam konsepnya dosen saya tuh, ya kita berat lah untuk membuat sebuah perubahan, apalagi sendirian gitu. Perubahan itu dianggap sebagai voice, tapi yang kita lakukan adalah membuat berisik dulu buat noise, tapi noise yang terus digaungkan di beberapa lini, di beberapa bahasan, di beberapa materi gitu ya. Misalnya kalau mungkin saya akan aktif di dunia ya itu fikih, Quran dan perempuan misalnya kayak gitu. Mas Unggul akan aktif di dunia Mas Unggul dengan ekonomi, pembangunan ekonomi dan seterusnya gitu.
semua orang akan menggaungkan noise-nya bersama-sama ya. Kita berharap itu akan membentuk sebuah voice ya. Dan akan ada perubahan-perubahan baik di masa depan itu aja sih. Ya, kalau dari saya mungkin seandainya kesetaraan itu masih sulit untuk diaplikasikan, diterapkan di Indonesia, minimal di keluarga kita ke depan itu bisa kita terapkan. Mungkin itu dari saya. Benar-benar Kembali ke nggak mau jadi moderator. orang Hah? tua yang double burden. Iya. Baik, kembali ke moderator. Mungkin terima kasih kepada Kak Kotronada dan Kak Unggul karena di sini tidak ada yang respon juga dan bertanya, dan Kak Rizky-nya keluar ya. Iya, nyetir soalnya. Macet Saya ya. jalan. Sebentar Kak, saya coba Oh iya, apa ya tadi terkait yang apa tuh pemangkasan anggaran gitu kan ya. Saya sebenarnya belum terlalu paham sih Kak. Saya baru cuman baca sekilas gitu kan. Nah sebenarnya kalau yang pemangkasan anggaran itu apakah berefek hanya di sektor negeri aja kah atau ke swasta juga gitu kan? Kebetulan saya di swasta gitu Kak. Kebetulan saya di IT gitu. Kebetulan saya di IT dan itu apakah pengaruh juga gitu kan? Tapi emang saya di sisi lain saya emang nggak terlalu tertarik ke negeri sih Kak. Kayak teman-teman kan kayak pengen CPNS dan apa segala macam. Saya sih nggak terlalu tertarik banget gitu ya Kak. Yang berhubungan dengan kenegaraan gitu kan. Walaupun mungkin eh, apa ya jaminannya dan apa segala macam itu lumayan ya emang terjamin lah ibaratnya gitu kan. Tapi kalau saya nggak terlalu tertarik banget gitu. Bahkan saya nggak tertarik lah gitu. Saya ada temen yang ya dia sangat habis banget gitu kan. Tapi pas baru satu kali seleksi apa sih Kak kalau yang CPNS itu kalau yang pertama kali dulu tuh apa namanya? CAST itu ya. Iya, dia udah nggak lolos gitu kan. Padahal dia udah belajarnya udah dari 1 tahun yang lalu gitu kan. Nah, kalau saya pribadi sih apa namanya swasta enak-enak aja ternyata gitu kan, nyaman lah gitu kan. Saya gitu kan. Saya kebetulan di swasta udah cukup lama sekitar 7 tahunan gitu kan, sekitar 7 tahunan dan alhamdulillah eh, aman-aman aja dan nyaman lah gitu. Saya rasa saya nyaman gitu kan. Kan kalau seumpamanya negeri kan mungkin langsung berefek ya kalau seumpamanya ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, untuk di swasta sih sejauh ini saya alhamdulillah nggak pernah gitu. Nah, terkait yang tadi itu apakah dia pengaruh juga ke swasta atau enggak sih sebenarnya? iya, swasta sektor apa antum? Ah, saya di IT Kak. IT. Iya, enggak SMP IT sorry maksudnya. Islam Terpadu. Oh, masih institusi ya. Mm, Kalau masalah institusi biasanya nggak terlalu ya. Belum, itu masih residual, masih lama. Tapi yang pasti terjadi itu misalkan antum di manufaktur misalkan atau di agriculture misalkan. Antum produksi terus kan, tetap kan produksi terus. iya, Ya kan? Pasti nanti juga buat bayar gaji macam-macam. Otomatis kan antum punya target di mana target itu harus kejual, ya kan? iya betul. Nah, masalahnya ketika daya beli turun, penjualan kita kan pasti turun. Mm, Karena ketika katakanlah harga-harga naik, misalkan pendapatan turun karena banyak PHK macam-macam, kita kan harus tightening the belt gitu kan, ya kan? iya betul Kak. Nah, ketika targetnya nggak tercapai, otomatis di situ kita nggak bisa produksi lagi dong. Maksudnya bisa produksi cuma kan memangkas produksi kan. Otomatis kita harus efisien juga di situ. Kita harus mem-PHK berapa orang, ya kan? Itu terjadi pasti. Nah, hal semacam itu memang berjalannya nggak langsung terjadi pleng gitu nggak. Tapi ketika misalkan anggaran sudah dipotong dari sekarang misalkan 3-4 bulan kemudian pasti akan terjadi apa namanya fenomena-fenomena seperti itu. Nah itu ketika berjalan semakin lama, di mana kapasitas ekonomi semakin kecil, ya semua akan menyusut secara shrinking perlahan gitu, lama-lama kecil, kolaps. Seperti itu akan terjadi ke depan. Itu relasinya antara pemangkasan anggaran terhadap sektor swasta ya.